Haleluya, saya percaya saudara hari ini kita, saudara dan saya, para wanita-wanita Tuhan, kita mau belajar memprioritaskan Tuhan dalam segala hal. Karena saya tahu dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu memprioritaskan kita. Dia sudah memberikan nyawanya saudara. Dia memberikan kasih yang terbesar. Dia sudah membebaskan saudara dan saya. Dan itulah kebebasan sejati. Kebebasan yang sudah kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, biarlah Engkau yang menjadi pusat penyembahan kami pada pagi siang hari ini Bapa. Karena Engkau yang terutama dalam hidup ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau nyanyikan pujian ini saudara. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari sama-sama angkat suaramu dan katakan, Dia terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Dia terutama di dalam hidup ini, amin, meninggikan namanya. Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita saudara. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Biar saudara sendiri katakan sekali lagi, yang terutama. Yang terutama. Yuk sama-sama angkat suaramu saudara. Amin. Meninggikan nama Yesus.
nyaman di dalam hidup. Yes Lord, memuliakan namanya. Haleluya, yes Lord, haleluya. Dan saya mau cinta Yesus. tanda kasih kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Oh, Saya pagi hari ini kami mau akui Tuhan. Yesus. We love you Lord. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta. Buka hatimu, angkat tangan mulai katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Jesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Angkat suara dan katakan Saya mau cinta Yesus. Oh, I love you Lord. I Saya love you mau Lord. cinta Yes, I Yesus. love you Lord. I love you Love you, Lord. Lord. Love you, Lord. With all my heart, Haleluya. with all my soul, Mencintaimu Tuhan. with all Lord. Segenap hati, jiwa dan roh. Kami mengasihi Engkau, kami mengasihi Engkau Yesus. Oh Bapa yang setia, Bapa yang Allah yang kekal, gunung batuku, kota bentengku, Allah yang menyediakan, Allah Immanuel. Oh Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. dalam roh dan kebenaran. Oh, Jesus, we worship you, my God. We worship you, my God. 'Cause you've been so good to us, Jesus. You've been so good. You've been so good to us, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh, karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu besar kasih-Mu atas kami. Oh, kami bersyukur. Jesus. Karena ini lagu cinta kami buat-Mu Tuhan. I'll sing to you Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you
wanita-wanitanya Tuhan katakan, I'll sing to you Lord, A hymn yes, of love for your faithfulness yes Lord. to me. Kami mengasihimu Tuhan. Carried in everlasting arms, you'll never let me go. Sekali lagi katakan lagu cinta buat Tuhan. I'll sing to you, Lord, Amin. a hymn of love for Buat segala your sesuatu faithfulness. sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Thank you. I'm Carried in everlasting arms, you'll never let me go. You'll never let me go, Jesus. You'll never let me go. You'll never let me go. You'll never let me go. Jesus, you'll never let me go. Sekali lagi katakan, Jesus. you'll never let me go. Never let me go. Through it all, through it all, Jesus, you'll never let me go. Through it all, You'll never let me Mari sembah, sembah Dia, sembah karena kesetiaan baik. Kami percaya pada Kau Allah yang baik. Kami percaya karena Kau Allah Immanuel. Oh Jesus. Oh. Haleluya. Haleluya. Masyanda karaboya rabe. You are good, Lord. You are good, Lord. Yes, you are good, Lord. You are good, Lord. Sing. Yes, you are good, Lord. Yes, you are good, Lord. Yes, you are good, Lord. Kau sungguh baik, amat baik, teramat baik. Karena kasih yang begitu besar setiap Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kau berada setiap rumah-rumah tempat anak-anak-Mu Tuhan yang sudah berkumpul melalui Zoom di Wadah Woman of Love ini Tuhan. Kami mau dan kami yakin dan percaya Tuhan. Kuasa-Mu akan tercurah atas setiap kami Tuhan. Kami akan ada bersama-sama Tuhan. Untuk dapat merasakan kasih Tuhan. Untuk dapat merasakan perjumpaan pribadi, lepas pribadi bersama dengan Kau Tuhan. Di tempat ini Tuhan. Dan dimanapun anak-anakmu berada Tuhan Yesus.
Karena itu kami mau terus Tuhan memuliakan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus salah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Saya percaya saudara dan saya kita sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan sepanjang minggu-minggu, sepanjang bulan-bulan ini. Apalagi hari ini saudara bertepatan tanggal 17 Agustus. Kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Saya tadi sudah bilang saudara di awal bahwa kita sudah merasakan kebebasan yang sejati. Amin. Saudara, amin. Dan kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan saudara. Haleluya, karena itu kita memuji Tuhan lebih lagi. Katakan, angkat suara. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah amin. Di tengah umatnya ya saudara dan saya, haleluya, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya kita rasakan semuanya, amin saudara. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah, amin. Di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, amin. Berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang berkuasa. Katakan haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, namanya, haleluya, Allah yang berkuasa. Katakan haleluya, haleluya, pujilah Dia di tempat. Mari angkat suaramu dan katakan haleluya, haleluya, tinggikan namanya, Allah yang berkuasa. Tuhan Allah, Tuhan Allah hadir di sini, amin. Mengucap syukur dalam nama Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Allah yang berkuasa, mari masyurkan kebesarannya. Sekali lagi katakan
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu baik Tuhan Yesus. Terima kasih buat hadirat yang kami rasakan sepanjang hari ini Tuhan. Kami rindu seru segambar dengan Engkau. Karena itu berikan kami hati, pikiranmu, laraskan hatimu Tuhan Yesus. Terus beri, kami rindukan hal itu Tuhan terjadi atas hidup. Kami rindukan itu terjadi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku untuk melakukan tugasku. Berikan ku dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan hatimu. Sama-sama angkat suaramu dan kata, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Mari sama-sama wanita-wanita ya Tuhan, dengan hati katakan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, oh berikan ku, berikan ku hatimu. Biar saudara sendiri yuk katakan sama-sama dari awal pujian ini. Katakan, Berikan ku hati yes, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. katakan berikan ku, Berikan ku mata seperti matamu memandang Tuhan di sekelilingku.
berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Saudara katakan, Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. berikan ku hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan berikan ku hati. Haleluya. Berikan ku hati, yes, seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, yes Lord, seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Dirindu kami Tuhan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Katakan berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, dirindu kami Yesus. Berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan, berikan ku. Angkat dua tanganmu, katakan berikan ku hatimu. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya mempersilahkan kepada hambanya Ibu Feni untuk berdoa syafaat. Haleluya. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau siang hari ini ya Bapa, Engkau memberi kami kesempatan Tuhan Yesus untuk bisa beribadah Tuhan Yesus, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk setiap wanita-wanita-Mu Tuhan yang ikut dalam ibadah siang hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan, memberikan hikmat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menjadi wanita-wanita kesayangan-Mu ya Bapa. Kami menjadi wanita pendoa bagi keluarga kami Tuhan. Kami menjadi pendoa-pendoa yang bersyafaat selalu Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kami Tuhan, para wanita-Mu ya Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan keselesaan agar setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami selalu berharap hanya kepadamu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para suami Tuhan Yesus, biar kami menjadi imam yang benar, imam yang kudus Tuhan di dalam keluarga, agar setiap para suami Tuhan bisa membawa keluarganya Tuhan menjadi keluarga yang selalu takut akan Engkau ya Bapa. Tuhan berkati setiap anak-anak kami Tuhan, biar mereka menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Amen. Mereka akan menjadi anak-anak yang berhasil Tuhan dalam setiap kehidupannya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka menjadi anak-anak yang selalu berharap kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, melalui ibadah
Woman of Love ini Tuhan, kami semua diberkati, biar kiranya Engkau memberkati juga Pak Tim dan Ibu Evelyn Tuhan, yang menjadi berkat, saluran berkat bagi setiap kami Tuhan. Berkati Bapak Pendeta Roni yang akan membawakan firman pada siang hari ini Tuhan, biar kiranya pengurapan yang daripadamu Tuhan Yesus Engkau berikan Tuhan buat Pak Roni Tuhan, biar setiap firman yang diberitakan Tuhan itu adalah isi hatimu saja Tuhan, dan biarlah setiap firman yang diberitakan menjadi kekuatan bagi setiap kami, membawa harapan yang lebih besar bagi setiap kami Tuhan, dan menjadi rema bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati bangsa negara kami Tuhan yang masih dalam pandemi COVID ini Tuhan, biar kiranya Engkau campur tangan Tuhan, biarlah pandemi ini segera berlalu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemerintahan yang ada Tuhan, biar kiranya Kau berkati mereka menjadi orang-orang yang selalu takut akan Engkau Tuhan, agar setiap tujuan yang akan diberikan buat setiap kami itu adalah yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir Tuhan, biar hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. berikan ku hatimu. Sekali lagi katakan berikan ku, ini rindu kami Tuhan. Berikan ku hatimu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya mempersilakan pada hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Haleluya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Merdeka, haleluya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Dan Galatia pasal 5 menjelaskan supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan setiap kita. Kita bersyukur sejak kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, Juru Selamat kita, maka mengalami kemerdekaan. Roh kita dimerdekakan. Roh kita diselamatkan. Wow, itu perkara yang luar biasa. Tapi saudaraku, masih banyak bentuk penjajahan. Ya, di mana banyak orang percaya rohnya sudah diselamatkan, tapi ternyata bagian yang lain dalam kehidupannya, khususnya jiwanya, pikirannya, perasaannya, kehendaknya belum merdeka. Sebab itu kita akan melihat firman Tuhan supaya kita betul-betul mengalami kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Maka itu saya akan mengajak kita melihat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Nah, ini dia. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan
Kristus. Haleluya. Saya akan menyoroti supaya kita merdeka dan menjadikan kita dewasa penuh, saudaraku ya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Efesus 4 ayat 11 kita mulai bagaimana Tuhan memulihkan 5 jawatan. Ya, saya sebutkan ini 5 jawatan, bukan jabatan. Tapi 5 jawatan itu yaitu rasul-rasul, ya, nabi-nabi, lalu kemudian penginjil-penginjil, lalu gembala-gembala, dan kemudian yang kelingking ini guru-guru ya. Sengaja saya berikan gambaran begini karena kalau rasul itu jempol ya. Ini seperti kalau kita menggenggam ini mengokohkan seperti itu ya. Lalu kemudian nabi itu telunjuk. Nah, yang biasanya menegur dosa, bernubuat, Tuhan berkata, thus said the Lord gitu ya. Lalu kemudian penginjil. Penginjil itu di jari tengah. Ya, jari yang paling tinggi. Kenapa? Namanya penginjil, terkenal, dia keliling kemana-mana, diundang kemana-mana ya. Tapi ya, gembala itu jari manis ini ya. Gembala manis ya. Gembala saudara manis ya, Pak Tim kan manis ya. Nah, lalu kemudian guru-guru pengajar. Nah, itu ini. Kok kelingking ya? Untuk apa? Mengorek telinga ini supaya belajar, dengerin firman gitu ya. Nah, di dalam sejarah pergerakan, kalau kita perhatikan ibu-ibu dikasih Tuhan, 50 tahun terakhir ini Tuhan pulihkan 5 jawatan ini di seluruh dunia. Tahun 50-an Tuhan pulihkan jawatan apa yang disebut dengan penginjil-penginjil. Tuhan bangkitkan penginjil-penginjil seperti T.L. Osborne, Billy Graham yang telah menjangkau 1 miliar jiwa. Tahun 60-an Tuhan bangkitkan lagi jawatan berikutnya, itu adalah jawatan gembala-gembala. Dibangkitkannya gembala-gembala untuk apa? Untuk menampung tuayan yang dimenangkan oleh para penginjil. Tahun 70-an Tuhan bangkitkan jawatan berikutnya, yaitu jawatan guru-guru pengajar. Nah, ya contohnya Derek Prince dan sebagainya. Untuk apa? Supaya gereja tidak diombang-ambing rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, tapi gereja boleh didewasakan dalam pengajaran. Lalu tahun 80-an bangkit gerakan namanya prophetic ministry, ya, kenabian. Nabi-nabi dibangkitkan. Haleluya. Pelayanan praise and worship tahun 80-an. Wow. Merebak di seluruh dunia termasuk Indonesia. Ya, pada waktu itu mulai dinyatakan. Tahun 90-an Tuhan bangkitkan jawatan rasul-rasul di seluruh dunia. Ya, kesatuan tubuh Kristus terbentuk. Gereja-gereja mulai mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Nah, 50 tahun terakhir itu Tuhan pulihkan 5 jawatan, ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Tentu memasuki tahun yang 2000-an ya, sampai hari ini ya, itu ada gerakan baru. Jadi 5 jawatan ini dibangkitkan 50 tahun terakhir untuk apa? Dengan tujuan supaya di tahun-tahun seperti sekarang ini, dari tahun 2000-an sampai sekarang ini, itulah bangkit gerakan baru namanya All Saints Movement. Kegerakan semua orang kudus. Ya, yaitu Anda semuanya. Ya, ini sekarang bukan monopoli daripada kami yang berstatus pendeta atau apalagi, semua orang kudus kita yang bertobat terima Yesus akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya, di bidangnya masing-masing, di marketplace-nya masing-masing, seperti itu. Nah, kita bisa melihat di sini. Jadi harus ada 5 jawatan ya untuk memperlengkapi setiap kita. Tapi tujuannya apa? Ya, tolong slide yang berikutnya, supaya dewasa. Ya, next slide lagi. Nah, kita bisa melihat saudaraku, kata dewasa di situ bahasa Yunani yang dipakai adalah teleios. Kata teleios itu ternyata artinya dewasa yang lengkap secara mental dan moral karakter. Sehingga akhirnya hidupnya apa? Berintegritas. Haleluya. Tahun ini the year of integrity ya. Dan penuh kebajikan. Ya, itu dia. Ya,
Jadi lengkap nih dewasanya itu secara mental maupun moral karakternya gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Harus dimulai dari sikap mental lebih dulu. Ah, ini penting sekali. Ya, di dalam mental itu ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Makanya kalau boleh saya di semua layar saya mau lihat wajah-wajah kita dulu ya, yang semuanya. Nah, wajah-wajah semua ibu-ibu, haleluya. Soalnya kalau lihat tulisan aja enggak enak. Kalau lihat ibu-ibu cantik-cantik ini kan enak pemandangannya ya. Tapi sayang dimatikan kameranya. Kalau dihidupkan saya lebih senang lagi. Oke. Nah, saudara aku dikasih Tuhan supaya saya berarti bicara pada orang hidup gitu loh ya, supaya tidak seperti bicara di depan apa laptop saya gini ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan ingin yang pertama kemerdekaan itu dimulai dari mana? Dari sikap mental kita, belief system kita ini. Ini harus merdeka. Ya. Kata merdeka ini beda dengan dunia. Dunia itu kalau kok merdeka? Dewasa. Dewasa itu dunia apa? 21 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas. Itu usia. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan bukan seperti itu. Kedewasaan ditentukan karena bagaimana kita telah mengalami, yaitu menyelaraskan pikiran kita, menyelaraskan perasaan kita, menyelaraskan kehendak kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Itu baru dewasa, saudaraku dikasih Tuhan. Ada banyak orang usianya sudah dewasa, nih kategori dewasa, tapi masih kekanak-kanakan saudaraku ya. Nggak mau ditegur ya, nggak bisa diarahkan ya, cuma bisa protes gitu ya. Ya aduh saudaraku, insecure gitu ya. Aduh capek deh ya, saya mengembalakan sudah 30 tahun dari merintis dulu ya. Dan sampai hari ini hal yang melelahkan ya kami sebagai gembala itu kalau ketemu orang-orang yang nggak terlibat apa-apa. Ya, padahal sudah ada 5 jawatannya memperlengkapi dan tidak mau diperlengkapi, cuma datang sebagai penonton. Ya, kalau diarahkan tersinggung, ya maunya cepat pindah gereja gitu kan, ya mengancam pindah-pindah lah apa semuanya, itu paling capek. Padahal sudah umur saudaraku ya. Makanya belum tentu orang yang sudah umur kelihatan dewasa, dia dewasa betul dalam pandangan Tuhan. Ya, dan saya harus beritahu Tuhan tidak akan menikahi ya jemaat gereja yang tidak dewasa. Ya, semua kita kalau menikah kan cari orang yang dewasa, saudaraku dikasih Tuhan. Menjadi anak-anak itu memang lucu, menyenangkan, menggemaskan, tapi tetap tinggal terus sebagai anak-anak sangat menyedihkan dan memilukan orang tuanya. Ya kan? Nah, ini saya sekarang sudah jadi opa. Tepat tanggal 8 Agustus kemarin cucu saya yang pertama lahir di California di sini. Dan apa yang terjadi saudaraku, ya sudah, saya gendong-gendong, saya nyanyi buat dia, saya timang-timang ya karena masih bayi saudaraku. Saya tatap terus wajahnya, saya nggak bosan-bosan, saudaraku ya. Aduh, saudaraku, saya nikmati sebagai opa kali pertama dalam hidup saya. Tapi bayangkan, dan ini tidak boleh terjadi. Cucu saya ini misalnya umur 15 tahun tetap seperti itu misalnya. Ya, kita kan suka menimang ciluk ba misalnya begitu kan ya. Dodoli bread gitu ya. Apalah waktu masa kecil seperti itu. Itu kalau untuk 1 tahun ke bawah ya bolehlah kita ciluk ba gitu. Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas masih mau diciluk ba itu kan memilukan saudaraku. Dalam hal rohani, dalam hal jiwani juga. Ada banyak jemaat saudaraku ya. Tubuhnya dewasa, tapi jiwanya tidak. Sebab itu Alkitab mengajar kita kemerdekaan itu bukan cuma Tuhan inginkan secara roh kita, jiwa kita juga. Karena Alkitab berkata dalam Amsal 20, Amsal berkata, for as a man thinketh in his heart, so is he. Apa yang dipikirkan seseorang, demikian ia. Artinya apa? You are what you think. Kamu akan jadi seperti yang kamu pikirkan.
Jadi segala sesuatu memang dimulai dari pola pikir ini, belief system kita. Makanya waktu Yesus pertama kali berkhotbah, dia khotbah itu dalam Matius 4 ayat 17. Khotbahnya begini, bertobatlah, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Itu khotbah pertama Yesus di depan publik, di depan umum. Dia pertama kata yang ucapkan repent, bertobat. Kata bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia. Artinya change the way of your thinking. Ya, rubah ya pola pikirmu. Rubah ini. Ya, itu pertobatan sejati. Ya, kita tidak akan mengalami pertobatan sungguh-sungguh dengan benar. Hanya merubah tingkah laku tanpa diawali dengan merubah pola pikir kita. Sebab itu firman Tuhan menjelaskan dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-5. Saudaraku, saya bacakan saudaraku. 2 Korintus 10 ayat ke-5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tuhan ingin kita itu menawan pikiran yang bukan-bukan. Ya, pikiran yang tidak, saudaraku. Pikiran dosa, pikiran najis, pikiran jahat. Itu harus ditawan. Haleluya. Gak boleh biarkan merajalela. Saudaraku, begitu kita bertobat sekali lagi, roh kita langsung diperbaharui. Tidak ada masalah dengan manusia roh kita. Tapi yang sering kali jadi masalah, manusia jiwa kita. Pikiran kita nggak beres. Perasaan kita penuh kecemasan. Ya, gundah gulana. Ya, kehendak kita nggak selaras dengan kehendak Tuhan. Makanya kalau mau pingin dewasa, kemerdekaan penuh kita hadapi, saudara, kita alami. Maka yang perlu adalah selaraskan pikiran kita pada pikiran Kristus. Selaraskan perasaan kita pada perasaan Kristus. Selaraskan kehendak kita pada kehendak Kristus. Yang pertama, kita mesti menawan semua pikiran ini. Nah, ini penting sekali. Saya punya kesaksian ya. Satu kali saya makan dengan bapak rohani saya, Bapak Pendeta Timotius Arifin di Bali, di rumahnya di Lembah Pujian. Ketika makan bersama beliau ini tuh kejadian 20 tahun yang lalu, saudaraku. Dia tanya sama saya, Roni, pernah nggak kamu bagaimana dengan pergumulan berpikir kamu? Apakah kamu banyak mengalami peperangan rohani di pikiran? Ya, namanya ngobrol sama bapak rohani ya saya jujur, benar Pak. Ya, saya masih perang di pikiran saya Pak. Ya, karena beliau tahu saya ini dulu dibesarkan di daerah di mana lokalisasi pelacuran gitu ya. Masa lalu saya buruk sekali untuk anak-anak muda gitu ya. Jadi pikirannya dipenuhi pikiran najis, kotor, pikiran jahat, saudaraku ya. Nah, waktu saya bertobat tahun 87, saya sedang kuliah di Erlangga Surabaya. Waktu itu saya senang karena roh saya sudah diselamatkan. Tapi aneh, dalam perjalanan saya waktu itu, loh kok pikiran saya masih bisa najis ya. Pikiran saya masih bisa kotor. Padahal saya sudah penuh Roh Kudus. Saya sudah bahasa roh. Saya sudah melayani Tuhan. Tapi pikiran jahat bisa muncul. Aduh saudaraku, waktu itu saya belum ngerti. Ternyata harus mengalami pembaharuan terus menerus. Caranya bagaimana? Menaklukkan pikiran kita di bawah Kristus. Menawan segala pikiran yang bukan-bukan. Pak Arifin tanya sama saya, kamu masih ada pikirannya? Iya Pak gitu ya. Cewek cantik, seksi gitu, ada lama-lama ada pikiran yang enggak, iya sering. Rupanya pergumulan laki-laki sama saudaraku ya. Rupanya mata laki-laki itu oikumene gitu saudaraku ya. Kecuali itu Pak Mesah gitu ya, itu lain dia ya saudaraku ya. Oke, nah saudaraku dikasih Tuhan. Jadi makanya saudaraku perlu dilatih ini. Perlu ditaklukkan. Pak Arifin ngajari saya. Karena beliau diajari oleh bapak rohaninya. Beliau cerita sama saya.
Pak Alex Abraham Tanusaputra itu bapak rohaninya ini, Pak Arifin sharing saya 20 tahun lalu. Ngajari beliau kalau ada misalnya pikiran jahat, pikiran kotor, pikiran najis gitu ya, harus dipadamkan, dihentikan. Kalau lampu itu turn off. Nah, turn off-kannya, menghentikannya pakai apa? Darah Yesus. Katakan darah Yesus. Nah, itu kayak kita matikan semua pikiran-pikiran yang bukan-bukan. Cek gitu ya. Tapi jangan cuma berhenti di darah Yesus. Kita juga harus lawan panah api si jahat itu. Ya, yang tembakkan pikiran kita dan pikirannya bukan-bukan itu harus dilawan. Pakai apa? Pakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Nah, makanya mesti diperkatakan firman, diucapkan firman. Wah, saya dapat ilmu waktu itu. Saya ketemu istri saya bilang, sayang aku diajari Pak Arifin gini. Istri saya seneng. Istri saya bilang gini, aku seneng loh kalau kamu tuh jujur mengungkapkan apa yang di dalam pikiranmu. Aku seneng. Aduh, jadi dia nggak heran kalau misalnya kita jalan berdua di mall, tiba-tiba saya ngomong darah Yesus. Dia tahu suaminya sedang peperangan rohani di pikiran, saudaraku ya. Lebih baik jujur gitu kan, saudaraku, daripada suami yang diam-diam tapi ditelan. Saudaraku, ya begitu ada pikiran yang bukan-bukan, saya ngomong darah Yesus gitu kan. Turn off, hentikan itu. Lalu saya perkatakan firman seperti ini. Roni ingat, tubuhmu bait Allah. Roh Kudus diam di dalam kamu. Roni ingat, matamu pelita tubuhmu. Kalau matamu gelap, gelap seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, terang seluruh tubuhmu. Roni ingat, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang manis, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, justru setelah saya hentikan dengan perkataan darah Yesus, lalu saya serang balik segala intimidasi, panah api si jahat kepikiran dengan firman Tuhan yang diperkatakan, maka mengalami kemerdekaan. Pola pikir diperbaharui ya saudaraku, dan kita akan merdeka dari pola pikir yang keliru, tapi kita mengalami kemerdekaan sejati karena pola pikir kita ditaklukkan kepada Kristus. Pola pikir kita, saudaraku, diselaraskan dengan pikiran Kristus. Nah, setelah pikiran, maka akan berproses ke perasaan. Saudaraku dikasih Tuhan. Ya, maka yang berikutnya, supaya dewasa, misalnya bicara jiwa, mental, itu pikiran, perasaan, kemauan. Perasaan pun harus diselaraskan. Ya, sesuai dengan perasaan Kristus. Selanjutnya, di dalam slide yang selanjutnya, Alkitab berkata, Filipi 2 ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku bisa lihat ya, betapa Tuhan juga inginkan selain pikiran kita ini yang selaras dengan pikiran Kristus, tapi juga perasaan kita. Ini dia, perasaannya harus juga selaras dengan perasaan Kristus. Nah ya, saya ajak kita lihat gambar semuanya, perhatikan baik-baik. Perasaan Kristus itu misalnya bagaimana? Di dalam Alkitab, di 4 Injil, di sana dikisahkan bagaimana Tuhan Yesus setiap kali ketemu orang yang menderita, orang yang tak bergembala dengan baik. Ya, Alkitab bilang gini, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Dan ketika dia digerakkan oleh belas kasihan, kemudian dia lakukan apa? Dia buat mujizat, disembuhkanlah, dia apapun dia kerjakan. Ya, tapi semua dilakukan karena digerakkan oleh apa? The spirit of compassion. Roh belas kasihan. Ini saya percaya di hari peringatan kemerdekaan Indonesia 76 ini, kita perlu memiliki spirit yang disebut the spirit of compassion ini, yang ada pada Yesus. Sehingga kalau kita melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, saudaraku, kita sungguh-sungguh punya belas kasihan untuk paling tidak mulai mendoakannya. Lalu kemudian menggerakkan kita untuk memberitakan Injil Kerajaan. Melakukan sesuatu untuk menyatakan kasih Tuhan. Gitu. Bukan sekedar bersimpati, tapi berempati. Nah itu saudaraku. Kalau simpati itu kayak gini kan. Aduh kasihan ya kamu.
Aduh kasihan sekali ya orang itu. Begitu orangnya pergi, kasihan deh lu gitu ya saudaraku. Itu simpati. Tapi yang Tuhan mau kita punya empati. Empati itu kayak kita menaruh kaki kita di sepatunya orang itu. Jadi kita mulai menyelami kesulitan orang, belajar menyelami penderitaan orang lain, belajar memahami saudaraku pergumulan orang lain. Pasti kita tidak akan timbul penghakiman atas orang-orang tersebut. Makanya perlu minta Tuhan, beri saya, ya kan tadi lagunya, berikanku hatimu. Mari kita minta itu saudara. Karena itu bukan produksi daripada kita. Ya, selaraskan perasaan kita. Tuhan itu ketemu orang yang Tuhan itu kepada orang berdosa. Dia tidak benci orangnya, tapi dia benci dosanya. Nah, itu kita mesti punya perasaan yang sama. Kadang-kadang kita bukan pakai perasaannya Tuhan, perasaan kita. Ada orang berdosa, orang jelek, orang itu kita benci sama orang itu kan. Nah itu dia. Tuhan ingin kita mengasihi orang berdosa itu. Membenci dosanya. Dosanya kita benci, tapi orangnya kita kasihi. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan, kalau perjanjian lama mengajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Wow, selalu ada pembalasan. Tapi Yesus, perasaan Kristus berbeda. Yesus melakukan sesuatu yang baru. Dia berkata, berdoa untuk orang menganiaya kamu. Ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Wah, the kingdom of God is the itu namanya disebut kerajaan upside down. Kerajaan yang sungsang, saudaraku, yang terbalik, nggak sama yang dunia pikirkan, saudaraku. Sebab itu, ayo minta anugerah untuk menyelaraskan perasaan kita, ya. Nah, ini perlu apa? Latihan, menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perasaan, bahkan nanti berikutnya yaitu menyelaraskan. Saya ajak kita yang berikutnya deh. Yang ketiga adalah menyelaraskan apa? Kehendak kita. Tolong slide-nya. Kehendak kita, kemauan kita pun. Ya, Filipi 3 ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow, yang ku kehendaki apa sih? Luar biasa, mengenal Tuhan. Mengenal kehendaknya, saudaraku. Ya, jadi mari kita kembali ke layar lebar. Saudaraku dikasih Tuhan, kata mengenal di situ, kata Yunani dipakai ginosko. Kata ginosko itu artinya mengenal secara akrab, secara intim. Nah, ini kita harus mulai membangun sikap aktif, disiplin rohani untuk pengenalan akan firman itu sungguh-sungguh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Ayo baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya itu dia, baca. Kalau kita cuma dengerin khotbah seminggu sekali, saudaraku, bagaimana mungkin kita akan dituntun ke arah kedewasaan? Maka perlu kita menjadi dewasa karena menyelaraskan pikiran, perasaan, kemauan kita dengan apa? Firman Tuhan. Menundukkan diri kita, tunduk kepada otoritas firman Tuhan dalam diri kita. Apa kata firman Tuhan? Yaitu yang kita lakukan. Tidak memaksakan kehendak pribadi kita. Banyak orang berdoa kenceng, saudaraku. Bagus, doa memang bagus. Pertemuan yang lalu saya terakhir mengajarkan saudara kingdom prayer kan. Tapi banyak orang berdoanya maksa Tuhan, saudaraku ya. Waduh, padahal Yesus mengajarkan kepada kita, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Jadi Tuhan mengajarkan datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi seperti di sorga. Bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Matius 26 waktu Yesus sebelum diserahkan, dia tahu bahwa dia akan ada disalib, mengalami penderitaan. Dia berdoa sampai 3 kali dia berdoa. Bapa, kalau sekiranya yang mungkin, biarlah tawan ini lalu dari hadapanku. Tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang terjadi. Nah saudara, itu dia. Ayo kita mulai menyelaraskan kemauan kita, kehendak kita dengan kehendak Kristus. Seperti Kristus waktu datang sebagai manusia 100% itu. Menyelaraskan pikiran, menyelaraskan perasaan, menyelaraskan kehendaknya pun kepada kehendak Bapa Sorgawi. Nah ini akan membuat kita merdeka seutuhnya, menjadi dewasa secara penuh saudaraku ya. Dan ini gak bisa datang satu malam. Gak bisa, bahasa Surabayanya ujuk-ujuk. Ya, suddenly, tiba-tiba, gak bisa. Ini harus ada proses. Ya, proses yang akan menyebabkan progres. Saya ulangi. Proses akan menyebabkan progres. Jangan menolak proses kehidupan. Ya, sekarang pandemi ini udah 1,5 tahun saudaraku ya. Saya percaya ini diizinkan oleh Raja kita sebagai satu bagian untuk kita mengalami proses kehidupan. Ya, masing-masing berbeda, tapi bersyukurlah saudaraku, God still in control. Tuhan tetap dalam kendalinya, gitu ya. Tuhan tidak kecolongan kena pandemi corona ini. Variannya boleh namanya Alpha lah, yang ditakuti sekarang Delta lah, bahkan ada Delta Plus lah, Iota, Kappa, Lambda bahkan. Tapi tidak peduli nama variannya apa. Wahyu 1 berkata, Tuhan Yesus Kristus dia Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir, dia sanggup menyelesaikan semua persoalan, apapun pergumulan, sakit, penyakit, termasuk COVID-19. Ya, Tuhan tidak pernah kecolongan. Tuhan sanggup, Tuhan mampu menolong setiap kita. Sesuai dengan kehendaknya tentunya ya. Nah saudara kasih Tuhan, jadi doa sebenarnya apa Pak Roni? Doa itu begini, doa itu berarti kita memposisikan diri kita sejalan dengan kehendak dan kemauan Tuhan. Saya ulangi ya, doa adalah kita memposisikan diri kita sejalan dengan kehendak, ya, selaras dengan kehendak dan kemauan Tuhan dalam hidup setiap kita. Kalau ini terjadi saudaraku, kita bertumbuh dewasa ke arah Kristus dalam segala hal. Nah perlu apa? Latihan. Ini saya harus ucapkan lagi. Perlu dilatih sungguh-sungguh ibu-ibu. Gak bisa cuma mengalir bersamamu. Gak bisa. Perlu latihan. Ya, perlu latihan. Ya, kita butuh urapan. Tapi urapan tok nggak cukup kalau kita nggak latihan gitu ya. Urapan diberikan Lukas 4 ayat 18, 19, 20. Lukas 4 ayat 18, 19. Tuhan berkata begini, Roh Allah ada padaku oleh karena dia telah mengurapi aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ. Lalu dia berkata, urapan itu diberi selalu ada tugas, ada tanggung jawab. Urapan tidak diberi supaya kita kerenyeng-kerenyeng, bergetar-getar seperti listrik, kena listrik begini. Ya, saudaraku, ya, boleh saja, sah-sah saja kita bisa mengalami getaran-getaran khusus, elektrikal atau apa gitu. Tapi itu bukan ukuran, bukan tanda. Urapan diberikan untuk apa? To preach a good news to the poor. Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Loh, ada tugasnya. Yang kedua untuk apa? Untuk memerdekakan orang-orang yang tertawan. Untuk mencelikkan mata yang buta. Dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi urapan itu ada tujuannya. Ya kan? Nah, enggak bisa sekedar doakan saya, urapi saya. Lalu kamu bikin apa? Terus kita enggak bikin apa-apa. Kita sedang malpraktek, malfunction. Saudaraku dikasih Tuhan ya. Jadi kalau sudah terima doa urapan, diurapi, saudara harus melakukan
sesuatu. Salah satunya sudah diurapi Tuhan. Saya mau Tuhan menawan pikiran saya di bawah pikiranmu. Saya mau Tuhan menyelaraskan perasaan saya sesuai perasaanmu. Saya mau menyelaraskan kehendak saya sesuai dengan kehendakmu Tuhan. Nah, jadi ada sesuatu yang kita kerjakan. Butuh apa? Latihan ya. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 berkata, latihan. Latihlah dirimu beribadah gitu. Harus dilatih beribadah. Kata beribadah di situ bukan berarti kebaktian seperti ini ya. Kata beribadah di situ bahasa Yunani pakai eusebeia. Eusebeia itu artinya godliness, keserupaan Kristus. Nah, jadi untuk menjadi serupa seperti Kristus butuh latihan. Supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Kristus, latihan gitu. Latihlah itu kata Yunani gymnaso atau gimnastik, dari kata gym. Kita mengenal kata gym ya. Nah, di sini di Los Angeles ada tempat fitness yang gede namanya LA Fitness. Wah, gede banget ya. 24 jam lagi operasinya. Wah, melatih tubuh. Wah, saya dulu kuliah Bu Evelyn waktu saya masih kuliah nih ya, perut saya six pack gitu ya. Ada fotonya, saya tunjukkan istri saya nih, six pack. Wah, tapi sekarang one big pack atau the whole pack gitu ya. Tapi seandainya gini, saya mau latihan fitness, saya latihan dibantu instruktur, disiplin, kira-kira bisa nggak saya kembali ke six pack? Bisa ya. Tidak datang dalam satu malam latihan, ya kan? Baru saya kembali ke six pack. Sama, untuk supaya kita menjadi dewasa penuh dalam Kristus. Latih pikiran kita, latih perasaan kita, latih kemauan kita. Supaya selaras dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, coba ya. Kalau latihan, maka jadi kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan terus berlatih, maka jadi budaya. Saya ulangi ya urutannya. Dari latihan lama-lama jadi kebiasaan. Dari kebiasaan lama-lama jadi budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan tanpa berpikir lagi. Karena sudah jadi darah daging, sudah jadi gaya hidup. Itu budaya. Nggak perlu mikir lagi. Kenapa? Udah darah daging, udah jadi gaya hidup gitu ya. Contoh nih, ayo ibu-ibu saya ajak nyanyi. Pasti semua tahu lagu ini ya. Yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia tahu lagu ini ya. Bangun tidurku terus apa? Tim PW ayo Pak Mesak jawab. Bangun tidurku terus mandi, mantap. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi aku tidur lagi, melanjutkan mimpi yang tadi. 2 kalimat terakhir salah ya. Tapi gini, mana ada ibu-ibu semua di sini bangun tidur kita mikir ngapain ya. Ngapain ya? Nggak ada lah ceritanya ya. Pasti bangun tidur kita tahu ya. Kewajiban kita adalah kita akan sikat gigi lalu mandi. Gitu kan? Ya kan? Itu nggak perlu mikir sikat gigi. Nggak perlu mandi itu mikir kan? Karena kita sudah lakukan tiap hari. Kecuali ada beberapa kita berkata, oh sekarang jarang Pak sikat gigi apa? Pakai masker kan kemana-mana pakai masker. Nah itu bahaya saudara ya. Tapi kita kan mesti melakukan sikat gigi mandi tiap hari itu nggak perlu mikir. Kenapa? Budaya. Kan sudah dilatih papa mama sejak kecil. Akhirnya kita pinter semuanya. Ayo latihan untuk membuat pikiran kita tunduk pada pikiran Kristus. Ayo latihan menyelaraskan perasaan kita selaras dengan perasaan Kristus. Ayo latihan menyelaraskan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Karena itu bisa kita ketahui lewat firman Tuhan. Gali firman Tuhan, perdalam firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang malam. Jangan cuma mikirin utang,
mikirin firman gitu loh. Nggak bercanda ya. Semua jemaat City of Love bebas hutang. Haleluya gitu kan. Saudaraku, renungkan. Itu akan membuat kita, saudaraku, terus melatih, menyelaraskan pikiran, perasaan, kemauan kita. Wow, kita akan menjadi apa? Dewasa penuh. Haleluya. Dan ujung-ujungnya dikatakan Efesus 4 tadi bagian yang terakhir dikatakan ujung-ujungnya. Saya mau selesai. Dikatakan begini, bahwa dalam Efesus 4 tadi dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, kalau bicara kepenuhan Kristus, penuhnya penuh dengan Kristus, berarti tidak ada hal yang lain di luar Kristus mengisi hidup kita. Kalau bicara kepenuhan Kristus berarti tidak ada yang lain. Dan itu tidak bisa terjadi tanpa kita melatih pikiran, perasaan, kemauan kita selaras dengan pikiran, perasaan, kemauan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita ini kerjakan merdeka, haleluya. Perasaan kita kalau selaras sama Kristus, kita tidak akan stres, tidak akan sampai depresi, ibu-ibu. Banyak orang meninggal COVID itu ternyata Pak Jokowi bilang bukan karena virusnya lagi, karena takut, karena cemas, stres, depresi, imun jadi turun. Dan akibatnya itu kematian. Itu Pak Jokowi yang ngomong loh ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi kalau kita selaraskan pikiran, perasaan, kemauan. Sesuai dengan pikiran, perasaan, kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Saya percaya kita akan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Dan kepenuhan Kristus nyata. Betul-betul penuh dengan Kristus dalam diri kita. Kita akan terus latihan untuk membuang hal-hal yang lain dalam hidup kita. Bukan berarti bahwa kita jadi pendeta semua, enggak loh ya. Tetap dalam hidupmu sehari-hari. Marketplace saudara masing-masing. Tapi yang nampak adalah wajah Kristus. Hidup kita akan memancarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Dan 2 Korintus 3:18. Cahaya kemuliaan Kristus akan semakin nyata dalam hidup setiap kita. Karena kita hidup selaras dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Silakan. Mungkin Q&A dan sebagainya. Thank you Pak Roni buat firman-Nya yang sangat memberkati kita semua. Mungkin karena waktu jadi kita langsung aja ya Pak, nggak ada Q&A lagi. Oke, ya. Serahkan kepada Velia, mungkin mic-nya bisa di on. Thank you. Haleluya. Baik, terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Roni Daud Simeon untuk waktunya dapat melayani bersama-sama dengan kami di Wadah Women of Love ini. Haleluya. Untuk pengumumannya Bapak Ibu Saudara, ITM atau ibadah tengah minggu akan dilaksanakan besok pada hari Rabu tanggal 18 Agustus jam 8 malam saudara, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mark McClendon. Saudara dapat bergabung melalui Zoom. Ya, yang kedua, Sunday service atau ibadah raya akan dilayani juga oleh Bapak Pendeta Mark McClendon di hari Minggu tanggal 22 Agustus pukul 8 pagi. Dan Bapak Ibu Saudara dapat dan untuk yang ketiga dimulai pukul 11 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri Gautama. Dan saudara dapat mengikuti melalui Zoom. Demikian pengumuman untuk hari ini, dan saudara hari ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17. Saya mengundang kita semua untuk boleh bangkit berdiri kalau memungkinkan. Yang tidak memungkinkan juga boleh sambil duduk saudara. Haleluya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saudara silakan duduk kembali. Mari kita berdoa buat Indonesia. Kami bersyukur 76 tahun Kau telah memberikan kemerdekaan buat bangsa kami. Saat ini kami berdoa terus buat Indonesia. Tuhan, biarlah Tuhan Kau campur tangan, Kau menolong Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam hatimu, Indonesia ada dalam tanganmu Tuhan. Kau mengurapi Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami. Juga semua kabinet menteri jajaran dan juga sipil dan militer, semua Kau urapi. Beri roh takut akan Tuhan, berikan hikmat Tuhan dalam mengatasi pandemi ini. Dan Kau campur tangan, kami percaya Tuhan Indonesia akan mengalami pemulihan daripadamu. Kami percaya tangan Tuhan yang menjaga Indonesia. Indonesia Tuhan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, negara yang takut akan Tuhan. Kami percaya penuaian yang terbesar dan yang terakhir akan terjadi mulai dari bangsa Indonesia. Bahkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat terjadi atas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Biarlah juga Tuhan kemerdekaan secara jiwa seperti yang kami dengar hari ini Tuhan terjadi juga atas bangsa ini. Tuhan biar pikiran, perasaan juga kami dibebaskan. Sehingga Tuhan ada pikiran Kristus, perasaan Kristus di anak-anak Tuhan. Tuhan terjadi Tuhan sehingga gereja Tuhan sehat secara roh, secara jiwa dan tubuh. Allah damai sejahtera selalu menguduskan secara roh, jiwa dan tubuh kami. Sehingga kami boleh terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat sampai pada kedatangan-Mu. Terima kasih Bapak untuk Pak Roni Daud dan juga Ibu Nancy dan keluarga. Terima kasih juga cucunya yang sudah lahir Tuhan. Terima kasih Kau memberkati keluarganya. Berkati juga Samuel dan Tirsa sebagai Tuhan anak dan menantu dari Pak Roni Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan Kau memberikan cucu, berikan anak kepada mereka. Terima kasih Bapak, Kau memberkati semua wanita Tuhan yang telah mengikuti ibadah woman pada hari ini Tuhan. Kau jamah Tuhan biar kemerdekaan yang sejati terjadi. Bukan hanya Tuhan secara fisik, tapi secara roh, karena roh Allah ada pada setiap kami, memenuhi kami, menguduskan kami. Dan juga Tuhan, kemerdekaan secara jiwa terjadi. Baik pikiran, perasaan, kehendak kami. Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau menerima berkat-Mu saat ini. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat, kasih kami berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dan permai bahkan untuk selamanya. Mari semua wanita Tuhan yang percaya dan diberkati dan dikasihi Tuhan katakan amin. Sekali lagi terima kasih buat Pak Roni Daud dan juga selamat buat kelahiran cucunya. Juga selamat buat Samuel dan Tirsa, Ibu Nancy juga. Dan semua wanita Tuhan diberkati sertai Tuhan. Tuhan Yesus Kristus menyertai, salam sehat selalu.